Masih pada pembahasan latihan soal OMI 2025, Mapel IPS terintegrasi, jenjang madrasah sanawiyah, tingkat kabupaten. Perhatikan soal berikut. Perhatikan penggalan ayat berikut. Sikap sosial yang paling tepat berdasarkan nilai yang terkandung dalam ayat di atas adalah. Pembahasannya sebagai berikut. Terjemahan ayat tersebut kurang lebih sebagai berikut. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ayat ini menekankan pentingnya perubahan dari dalam diri sendiri dan masyarakat untuk mencapai perubahan sosial yang positif. Berdasarkan nilai terkandung dalam ayat tersebut, sikap sosial yang paling tepat adalah mengutamakan kepentingan umum. Mengutamakan kepentingan umum berarti berusaha untuk kebaikan bersama dan kemajuan masyarakat yang sejalan dengan semangat perubahan sosial positif yang terkandung dalam ayat tersebut. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D. Mengutamakan kepentingan umum. Soal berikutnya, Indonesia lebih unggul dalam memproduksi lobster mutiara dibandingkan Jepang, sedangkan Jepang lebih unggul dibandingkan Indonesia dalam produksi kendaraan bermotor. Menurut David Ricardo, kedua negara tersebut dapat melakukan pertukaran barang karena mempunyai keunggulan. Pembahasannya sebagai berikut. Jawaban tepat untuk soal ini adalah C. Komparatif. Menurut teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, perdagangan internasional dapat memberikan keuntungan bagi kedua negara jika mereka fokus pada produksi barang yang memiliki biaya oportunitas lebih rendah dibandingkan negara lain. Dalam kasus ini, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi lobster mutiara dan Jepang memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kendaraan bermotor. Dengan spesialisasi dan perdagangan, kedua negara dapat memperoleh keuntungan dari pertukaran barang dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Soal berikutnya, Syafruddin Prawira Negara merupakan tokoh perjuangan di masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Berkat ketokohannya, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah karena pembahasannya sebagai berikut. Syafruddin Prawira Negara dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada masa agresi militer Belanda II ketika Yogyakarta diduduki oleh Belanda dan pemerintahan pusat Republik Indonesia lumpuh. Kepemimpinannya dalam situasi sulit tersebut sangat penting untuk menjaga keberlangsungan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Dengan keberaniannya dan kepemimpinannya, Syafruddin Prawira Negara berperan besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan dianugerahi gelar pahlawan nasional sebagai pengakuan atas jasa-jasanya. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D. Memimpin pemerintahan darurat Republik di Bukit Tinggi ketika ibu kota Yogyakarta diduduki Belanda. Soal berikutnya, Presiden Republik Indonesia selaku Ketua ASEAN melalui KTT di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 9-11 Mei 2023 mengajak seluruh delegasi bersatu dalam menghadapi ancaman perubahan iklim di segala bidang. Anggota ASEAN bersama-sama melakukan tindakan sosial untuk mengurangi bahaya perubahan iklim, di mana proses tersebut dinamakan. Pembahasannya sebagai berikut. Proses di mana anggota ASEAN bersama-sama melakukan tindakan sosial untuk mengurangi bahaya perubahan iklim dinamakan mitigasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim merujuk pada tindakan yang diambil untuk mengurangi atau mencegah emisi gas rumah kaca, sehingga dampak negatif dari perubahan iklim dapat diminimalisir. Jadi jawaban tepat untuk soal ini adalah mitigasi perubahan iklim. Soal berikutnya, perhatikan penggalan ayat berikut. Anomali iklim yang paling sesuai dengan ayat di atas adalah. Pembahasannya sebagai berikut. Ayat di atas merupakan penggalan dari Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 57 yang menyebutkan tentang awan yang membawa kabar gembira berupa hujan yang membawa rahmat bagi manusia.
Anomali iklim yang paling sesuai dengan ayat ini adalah terbentuknya kondensasi di perairan barat Samudra Pasifik yang dapat menyebabkan pembentukan awan dan hujan. Kondensasi adalah proses perubahan fase air dari gas menjadi cair yang menyebabkan pembentukan awan dan hujan. Di perairan barat Samudra Pasifik, kondensasi dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dan kelembaban udara yang dapat menyebabkan pembentukan awan dan hujan. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B. Terbentuknya kondensasi di perairan barat Samudra Pasifik. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.